Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-56. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Langsung saja kita mulai. Saham pertama yang akan kita ulas hari ini adalah saham Tower. Saham Tower ditutup di harga 1135, di mana saham ini telah berhasil menembus PBH di 1120, dan saham Tower ini masih berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan secara teknikal menuju ke 40 hari rata-rata tertinggi, yaitu di harga 1150. Bagi teman-teman yang mungkin masih memiliki barang, maka teman-teman boleh kawal terus saham Tower ini sampai ke 1150 yang terdekat. Tetapi teman-teman bisa batasi stop loss jika dia turun di bawah 1120. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham ini, saya masih boleh mengizinkan teman-teman untuk beli saham ini dengan range buy 1120 sampai dengan 1135. Teman-teman masih boleh beli dengan target kenaikan yang sama menuju ke 1150, tetapi ingat, jika dia turun di bawah 1120 1 atau 2 tick, maka teman-teman boleh batasi stop loss. Saham berikutnya akan kita ulas hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas ditutup di harga 1265, dan sayang sekali dia tidak berhasil closing di 1270, yang mana itu adalah resistance terkuatnya. Bagi teman-teman yang mungkin sudah beli saham ini, boleh batasi stop loss 1-2 tick di bawah 1265, atau kalau mau cukup jauh teman-teman bisa pakai white line di 1205 untuk batasi stop loss. Tapi bagi teman-teman yang belum punya barang, ini cukup menarik ketika dia berhasil break di atas 1270, yang mana itu adalah PBH, maka teman-teman boleh beli. Jadi ketika dia break di 1270, teman-teman langsung ambil posisi untuk beli, dan target kita menuju ke TP3 yaitu di 1336. Berikutnya akan kita ulas adalah saham Bull. Saham Bull ditutup di harga 324, ya, di mana harga ini masih berada di bawah PBH dan juga di atas PBL. Dia berada tepat di tengah-tengah, di mana di 334 itu ada gold line dan di 326 itu ada gray line akhir. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang, saya rekomendasikan boleh beli saham ini kalau dia berhasil naik di atas gray line 326. Maka teman-teman bisa beli dengan target kenaikan terdekat ke 334 dan target jauh kita ke 356, yang mana itu adalah PBH dan 40 hari rata-rata tertinggi dari saham Bull. Tetapi teman-teman, jika dia turun di bawah 324, maka teman-teman boleh batasi stop loss 1-2 tick, atau teman-teman bisa gunakan persentase loss, ya, bisa pakai minus 3% atau minus 5% dari titik entry teman-teman. Karena memang jarak dari 324 ini ke white line 306 itu memang cukup jauh. Jadi teman-teman bisa atur preferensi tersendiri, teman-teman bisa atur risk manajemennya sendiri, di titik berapa teman-teman harus batasi stop loss. Berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Demas.
Saham Demas ditutup di harga 220, sepertinya candlenya cukup lebar, di mana dia telah turun di bawah PBH dan juga sekarang berusaha menguji white line di 218, dan ketika itu gagal bertahan maka dia akan terus turun menuju ke 192 yang mana itu adalah gray line akhir, dan dia akan menguji PBL di 180. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau beli saham ini, saya rekomendasikan kalau dia bisa bertahan di atas 218. Jadi kunci terakhir di 218. Selama dia masih berada di atas 218, maka saham Demas ini masih aman. Tetapi ketika dia gagal bertahan di 218, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tapi misalkan kalau teman-teman bertanya, ketika Demas bertahan di 218 dan kita beli misalkan di 222 dan kemudian Demas turun di bawah 218, apa yang harus kita lakukan? Maka jawaban saya adalah teman-teman bisa batasi stop loss 1-2 tick di bawah 218. Jadi teman-teman bisa atur preferensi dari lossnya. Ketika dia gagal bertahan, maka teman-teman langsung cepat-cepat untuk cut loss daripada dia turun lebih jauh. Misalkan dia berhasil bertahan di atas 218, maka targetnya dia adalah ke 234, di mana itu adalah gold line. Kemudian dia akan menguji terus ke 40 hari rata-rata tertinggi, yaitu di harga 242. Selanjutnya, saham yang akan kita ulas adalah saham PSSI. Saham PSSI ditutup di harga 170, di mana harga 170 ini masih berada di bawah PBH dan sayang sekali dia tidak berhasil menembus. Ada kemungkinan besar dia akan mengalami penurunan karena volume price analysis-nya juga rendah, dengan target penurunan terdekat menuju ke 162 yang mana itu adalah white line, dan dia juga akan menguji 160 yang mana itu adalah PBL. Tapi bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan sekali kalau dia berhasil break dulu di atas 171. Dan ketika dia terjadi false break misalnya 171 terus dia turun lagi, langsung cut loss. Jadi teman-teman jangan keep. Jadi ketika dia break, teman-teman beli 171, kemudian dia gagal bertahan, maka teman-teman cut loss. Tetapi ketika teman-teman cut loss dia naik lagi, maka teman-teman kalau yakin, maka teman-teman bisa ambil posisi kembali. Jadi kalau orang bilang cut loss itu terlalu sering cut loss, itu sama saja kita buang-buang uang. Tapi menurut saya kalau cut loss-nya kamu sudah kebesaran, iya. Tapi kalau kamu cut loss mungkin 0,5% atau 1% saja. Tetapi ketika kamu misalnya 5 kali kamu cut loss 5%, masing-masing 1%, maka kalau 5 kali 5%, tetapi benar setelah kamu beli lagi, dia berhasil rebound bahkan sampai 15%, maka netmu pasti 10% dan masih profit. Di saham tidak ada yang pernah tahu. Kita tidak bisa menebak naik atau turun. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita meminimalisir risiko. Ketika teman-teman sudah bisa meminimalisir risiko, maka profit itu akan datang. Karena kenyataannya teman-teman, masih banyak dari kita yang mementingkan profit terlebih dahulu ketika trading ketimbang manajemen risiko. Itu yang bahaya dan teman-teman harus bisa perhatikan. Kita lanjut lagi, saham berikutnya adalah saham SMBR. Saham SMBR tutup minus 3,53% di harga 492, di mana saham ini memang pergerakannya sangat volatile, di mana dia bisa naik tinggi, bisa turun lagi, bahkan bisa ARB, kemudian bisa naik lagi, dan tidak ada yang bisa menebak saham SMBR kemana dia mau bergerak. Kalau berdasarkan teknikal saat ini, teman-teman bisa perhatikan bahwa dia masih berada di bawah PBH di 510, dan juga dia berada cukup jauh dari white line, itu di 414. Jaraknya sangat jauh sekali dan ini sangat berisiko.
kalau misalkan teman-teman mau ambil di posisi saat ini dan teman-teman tidak menggunakan manajemen risiko yang baik. Karena tidak ada garis support di bawahnya yang cukup untuk menahan saham SMBR ini, maka saya rekomendasikan kalau mau beli saham ini, belilah saat dia berhasil naik kembali di atas PBH, di atas 510, baru teman-teman boleh beli. Dan teman-teman bisa set 1-2 tick di bawah 510 itu sebagai batasan untuk stop loss. Targetnya adalah ke 630, yang mana itu adalah 40 hari rata-rata tertinggi dari saham SMBR. Dan saham terakhir yang akan kita ulas hari ini di review saham part yang ke-56 adalah saham SKMI. Saham SKMI ditutup minus 4,86% di harga 196, dan teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa dia punya long tail ya. Artinya sangat volatile. Ketika dia sudah naik tinggi, dia hanya menyisakan kenangan-kenangan ketika teman-teman mengejar saham ini. Jadi untuk saham ini teman-teman boleh beli selama berada di atas 192, yang mana itu adalah white line. Cut loss jika dia turun di bawah 192 dengan target kenaikan terdekat menuju ke 212, yang mana itu adalah gold line-nya, dan target akhir kita menuju ke PBH di 238. Sekian review saham part yang ke-56 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit maupun di komentar YouTube. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat buat trading keesokan harinya. Sampai jumpa dan semoga membantu.